Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Baik, dalam pertemuan ini alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran dalam pertemuan ini, kita bersama-sama untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk memulai pembelajaran pertemuan ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu kepada kalian semua. Apakah kalian semua pada hadir di pertemuan ini? Alhamdulillah semua pada hadir ya. Untuk memulai pembelajaran inti minggu ini, Ibu akan sedikit mengulas pembelajaran yang kemarin Ibu sampaikan. Apakah kalian masih pada ingat pembelajaran apa yang Ibu kemarin sampaikan? Ya, benar. Ibu kemarin menyampaikan yaitu tentang pemerintahan yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memahami substansi pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Siswa dapat memahami kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara, dan siswa bisa membedakan sifat dan ciri-ciri pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh negara Indonesia. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, yang mana kemerdekaan yang diproklamirkan oleh bangsa Indonesia tidak diraih dengan mudah. Para pahlawan bertumpah darah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini dari penjajah. Dan yang kedua yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan ini telah dipikirkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Melalui BPUPKI mencantumkan upaya pertahanan dan keamanan dalam Undang-Undang 1945 bab 12 tentang pertahanan, yaitu pasal 30. Adapun sistem pertahanan dan keamanan negara yang diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai 5 yaitu: yang ke-1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua yaitu usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga yaitu Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat yaitu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Yang kelima yaitu adalah susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, dan syarat-syarat keikutsertaan warga negara Republik Indonesia. Adapun usaha pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan di Indonesia ini yaitu dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang biasa kita sebut dengan singkatan Sisham Kamrata. Sisham Kamrata pada hakikatnya merupakan segala upaya yang menjaga pertahanan dan keamanan negara yang meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Adapun ciri-ciri Sisham Kamrata itu ya ada 3. Yang pertama, kerakyatan, yang mana kerakyatan itu orientasi pertahanan dan keamanan negara yang diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua yaitu kesemestaan, yang mana seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga yaitu kewilayahan,
yaitu gelar kekuatan pertahanan yang dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Yang kedua yaitu kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara, yang mana dengan hak dan kewajiban yang sama, setiap orang Indonesia dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dengan wujud perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara-cara lain seperti halnya yaitu ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti Siskamling, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, belajar dengan tekun pelajaran PPKN, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka. Yang selanjutnya yaitu pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai anggota TNI, dan pengabdian sesuai dengan profesi keahlian. Yang selanjutnya yaitu kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Para pahlawan bangsa rela berkorban dan bertumpah darah ketika berperang melawan penjajah demi untuk mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Oleh karena itu, untuk menghargai jasa pahlawan kita harus juga memiliki rasa rela berkorban untuk mempertahankan negara, memiliki kesadaran bela negara, dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara yang merupakan tempat tinggal baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mana yaitu adalah landasan hukum bela negara. Sebelumnya telah berkali-kali dibahas bahwa pertahanan dan keamanan Indonesia tidak hanya bergantung pada TNI dan Polri saja, melainkan kewajiban warga sipil pula. Secara konstitusional, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan partisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara sebagai diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ikut dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua yaitu kesadaran bela negara, yang mana kesadaran bela negara pada hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Sebagai warga negara sudah sepantasnya ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk cinta kita kepada negara dan bangsa. Baik anak-anak, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan dapat dipahami oleh kalian semua dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.